Oke, jadi di video kali ini kita mau bahas lagi nih Poco M6 Pro di tahun 2025. Bukan buat full reviewnya karena baru beberapa minggu ya kita bahas buat Poco M6 Pro di tahun 2025. Dan kalian yang belum nonton bisa cek aja di sini atau video rekomendasi yang ada di bawah sini atau yang udah kita sematin. Dan di video kali ini kita tuh mau berfokus buat pembahasan update terbaru di Poco M6 Pro. Sekalian kita tes gimana buat performanya di tahun 2025. Apakah masih worth it buat dipakai main game atau enggak? Yang pertama ini kita lihatin terlebih dahulu ya. Sekarang ini waktu video ini saya buat ini udah pakai Xiaomi HyperOS versi 1.0.10.0 dan update kali ini cuman ningkatin buat patch keamanannya, nggak ada perubahan peningkatan ataupun yang lain-lainnya. Intinya buat patch keamanannya tuh udah diperbarui pakai Januari 2025. Dan tentu sebagian besar dari kalian di luar sana pada nungguin video kayak gini atau ulasan gimana nih yang udah update di patch bulan Januari 2025. Ini Antutu benchmark sebelum kita melakukan update sistem di patch bulan Januari 2025 dapat di 428 ribuan poin. Sekarang kita lihat gimana Antutu benchmark setelah kita melakukan update sistem patch bulan Januari 2025. Nah, Antutunya sedikit menurun di kisaran 5 ribuan poin. Bisa kalian berarti ini sekarang ada di 423 ribuan poin, sebelumnya ada di 428 ribuan poin. Dan ini CPU throttling sebelum kita melakukan update sistem ini dapat di 88%, minimum di 150 ribuan gips dan maksimal ada di 179 ribuan gips. Dan ini CPU throttling setelah kita melakukan update sistem bisa kalian perhatiin sedikit menurun, sekarang ada di 86%, minimum ada di 146 ribuan gips dan maksimum ada di 179 ribuan gips. Dan langsung aja mari kita tes gimana buat performa di Poco M6 Pro setelah melakukan update sistem dari suhu, FPS dan juga baterainya. Apakah Mobile Legends sekarang udah nggak di limit lagi di Poco M6 Pro setelah kita melakukan update sistem? Yuk langsung aja mari kita simak videonya. Oke, kita perlihatkan terlebih dahulu buat setupnya. Di sini cuma pakai konektivitas WiFi rumah, kemudian nggak ada kartu SIM yang kepasang. Bluetooth, NFC dan juga GPS kita nonaktifin. Dan saya kasih tahu terlebih dahulu ini baterainya masih ada di 100% karena barusan kita cabut dari charger. Dan buat refresh rate-nya mari kita lihat sama-sama. Di sini udah kita setting, kita lock di 120 Hz. Aplikasi berjalan latar belakang kita keluarkan dan FPS real time udah aktif. Sekarang kita aktifin terlebih dahulu buat timernya, kita taruh di bagian samping. Oke, game yang pertama main game Mobile Legends ini ada di settingan rata kanan atau 90 fps dan mode performa ini udah aktif ya. Langsung aja mari kita lihat sama-sama seperti apa buat performa setelah melakukan update sistem patch bulan Januari. Dan suhu ruangan ada di kisaran 30 nyampe 31 derajat Celcius, tentunya bukan di tempat yang ada AC-nya. Oke, ini meskipun kita mainnya settingan rata kanan kemudian kita aktifin mode performa ya, tapi FPS real time-nya masih tetap stuck di kisaran nih 60 fps. Dan kalau kita scroll di bagian sini, ini sih keterangannya nyampe 67, mendekati 70 ya. Tapi di FPS real time kedeteksinya masih tetap di 60 fps nih. Dan kalau kalian mainnya tanpa lihat FPS real time ya, ini nggak ada masalah sedikit pun kok, buat main game tetap smooth dan juga mulus banget, lancar, nggak ada lag sedikit pun. Dan buat suhu ini cuman sedikit anget. Dan ingat ya, kita mainnya di ruangan yang nggak ada AC-nya, jadi di ruangan yang emang tergolong cukup hangat karena suhunya tadi ada di kisaran 31 derajat Celcius. Dan langsung aja kita cek suhunya. Ini sih menurutku cuma kerasa hangat ya menurut tangan saya. Dan ini suhunya, suhu layar ya, ada di kisaran 39 nyampe 40. Di bagian back cover bisa kalian perhatiin ini sama di kisaran 39 nyampe 40 derajat tadi. Dan ini udah berjalan nyampe 18 menit sejak kita masuk di lobby. Kita lihatin terlebih dahulu buat FPS real time yang kita dapetin. Ini ya game Mobile Legends, ini bisa kalian lihat nih. FPS real time-nya stuck di 60 fps, jadi tetap di limit meskipun kita aktifin mode performanya. Tadinya sih saya mencoba buat match selanjutnya pakai ini ya, cooler eksternal, tapi berhubung FPS-nya meskipun kita aktifin mode performa tetap di lock, jadi nggak ada buat game yang kedua. Dan rata-rata ini ada di 57 fps. Oke, buat game kedua kita mainnya PUBG Mobile ya, dan ini ada di settingan rata kanan dan rata kanannya itu ada di Smooth Ultra. Lalu buat gironya kita bikin always on dan mode performa di sini kita matiin ya. Langsung aja kita mulai buat gamenya. Ini versus AI karena saya noob banget main game yang kayak gini.
Setelah update sistem ini masih oke-oke aja, nggak ada kendala sedikit pun. Dan tentunya buat main game sekelas PUBG Mobile ini masih terasa enak dan juga nyaman ya. Jadi buat main ini masih terasa oke banget. Oke, jadi nggak ada kendala sedikit pun setelah update sistem. Buat performa masih oke banget. Buat suhu juga cuman kerasa hangat nih. Jadi masih nyaman buat push rank ataupun buat main game PUBG Mobile. Nggak ada kendala, nggak ada penurunan grafis dan juga nggak ada peningkatan grafis karena masih tetap di 40 fps buat grafis yang kebuka. Buat main game PUBG Mobile di Poco M6 Pro, dan kita mau lanjut main game terlebih dahulu. Ntar kalau udah selesai, udah mati ya, udah koit, kita lihatin buat FPS rata-rata, suhu dan juga sisa baterainya. Tadi yang pertama lupa ya nggak kita lihatin buat sisa baterainya waktu main game Mobile Legends, karena masih bentar banget sih, tadi cuma 18 menit. Ntar setelah main 2 kali kita lihatin dah. Waduh, ternyata mati guys. Oke, langsung kita lihat terlebih dahulu. Suhunya ini menurutku nggak jauh dari tadi ya, dari game Mobile Legends. Paling ada kisaran 40. Ya, 39-40. Jadi masih sama. Back cover juga sama di kisaran 39 nyampe 40. Dan ini udah dipakai selama 36 menit ya. Sekarang kita cek terlebih dahulu. Buat baterainya ini masih ada di 95% nih. Kelihatan ya di kamera ya, 95%. Dan udah dipakai selama 36 menit. Sekarang kita lihat buat FPS rata-rata yang kita dapetin selama permainan. Nah, kita lihat main game PUBG Mobile-nya kurang lebih kisaran 17 menit. Dan ini rata-rata di 37 fps, jadi masih mulus dan juga aman banget. Nggak ada penurunan dari segi performa dan juga suhunya. Sekarang kita main yang terakhir yaitu game Genshin. Kita cobain beberapa menit aja ya. Ya, kita genapin nyampe 1 jam gitulah, nanti udah kita tutup buat gaming testnya. Buat grafisnya ini kita setting di lowest 60 fps dan langsung aja kita mulai buat gameplaynya. Oke, sekarang udah kita pakai main game dari Mobile Legends, PUBG Mobile hingga Genshin ini di 55 menit ya. Dan kita udah cukup capek nih, jadi mau udahan terlebih dahulu. Cek suhu terlebih dahulu ya. Buat layarnya ini masih sama aja di kisaran 40. Dan buat back cover menurutku masih sama. Oh, ternyata meningkat nyampe 41 ya. Setelah dipakai selama 55 menit dan dipakai buat main 3 game sekaligus. Dan ini waktu dipakai buat main game Genshin ya, rata-ratanya dapat di 43 fps. Tentu ini masih oke, nggak ada perubahan dan juga nggak ada penurunan dari segi performa. Dan kesimpulannya menurutku setelah kita melakukan update sistem di Poco M6 Pro buat patch bulan Januari 2025, ini buat perubahannya bisa dibilang nggak kerasa sama sekali. Jadi ya bisa dibilang sama aja, jadi menurutku kalian gas update aja biar keamanannya makin terupdate atau buat peningkatan keamanannya makin oke lagi di unit Poco M6 Pro kalian. Dan buat kalian sendiri yang udah update patch bulan Januari 2025, gimana nih buat keluh kesahnya, apakah sama dengan performa yang saya dapetin atau enggak? Kemudian fitur apa lagi yang kalian dapetin? Kalau saya pribadi sih belum menemu ya buat perubahan ataupun ya tambah-tambahan fitur lainnya lah di Poco M6 Pro. Jadi masih sama aja kayak patch sebelumnya atau 2024. Dan menurutku buat video pembahasan kali ini udah cukup sampai di sini dulu, dan jangan lupa aktifin icon notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa tulis pendapat, kritik dan juga pengalamannya di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.